selanjutnya kita dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ibu Tamuka Bapak Haji Dr. Abdul Aziz Syifai Al-Hadi Sasaran Master Minister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ketua RW 05 Tebet Barat yang sama-sama kita banggakan, Bapak Ketua DKM Mushola Taubah Bapak Lutfi yang sudah menyiapkan dan bersedia ketempatan pengajian kita. Saya menyampaikan terima kasih Pak Lutfi dengan semua jajarannya. Bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas mengenai upaya kita mencetak atau mempersiapkan generasi tangguh, generasi yang baik, generasi yang kita harapkan untuk mampu memimpin bangsa negara dengan baik, generasi yang merupakan harapan keluarga kita semua. Tentunya tidak mudah. Ini perlu usaha keras, usaha yang sungguh-sungguh, terutama dari kedua orang tua. Tapi juga bukan hanya kedua orang tua yang berkewajiban mendidik, membina, melatih generasi muda itu, termasuk mulai dari pemerintahnya, para pemimpinnya, eksekutif, legislatif, yudikatif, semuanya punya kewajiban untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang tangguh, yang kuat menghadapi berbagai macam tantangan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT, surat An-Nisa ayat 9 mengingatkan kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ini peringatan Allah kepada kita semuanya. Dan hendaklah kamu merasa cemas bila meninggalkan anakmu dalam keadaan lemah,
serta khawatir atas kesejahteraan mereka, dan bertakwalah kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang mulia, yang baik. An-Nisa ayat 9. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita harus merasakan cemas. Hendaklah kamu merasa cemas. Jadi ini kita harus ada di hati kita ini rasa kecemasan, bukan rasa yang tenang-tenang saja, bukan, tapi cemas di hati kita ini. Ya. Cemas kenapa? Khawatir bila meninggalkan anak-anak keturunan kita, keturunan yang lemah, kita khawatir, cemas. Satu. Yang kedua, juga kita cemas, khawatir atas kesejahteraan mereka. Dalam beberapa tafsir yang saya baca, itu dalam literatur ada 5 penafsiran mengenai ayat 9 ini, dan saya sedikit sampaikan. Saya cenderung apa yang disampaikan pada penafsiran yang keempat, bahwa ini memang peringatan kepada kita dan juga peringatan kepada lingkungan kita. Artinya bukan hanya keluarga kita saja, tapi termasuk lingkungan. Oleh karena itu, ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya itu ada disebutkan tentang anak-anak yatim. Jadi kita perlu memperhatikan, mewaspadai, membina secara serius anak-anak kita, keturunan kita, dan juga kepada lingkungan kita, terutama anak-anak yatim. Kenapa? Karena anak yatim ini ayahnya sudah tiada, apalagi yang yatim piatu, ibunya tiada. Kalau kita yang tidak ikut bertanggung jawab, tidak mengurusi, siapa lagi? Jadi saya mengajak pagi hari ini untuk kita, yuk kita tengok, kita perhatikan itu anak yatim, anak terlantar. Karena apa? Mereka itu tanggung jawab kita juga tuh. Tanggung jawab kita mengenai anak-anak yatim, anak-anak terlantar, kaum duafa. Oleh karena itu saya bangga, saya senang sekali ada orang-orang yang ikhlas, rela berjuang, ya, untuk apa? Untuk betul-betul hidupnya itu memperhatikan anak-anak yatim, anak-anak duafa. Dan alhamdulillah saya juga belajar untuk memperhatikan mereka, mendirikan satu lembaga, mendirikan pesantren, mendirikan TPA dan sebagainya, yang
tujuannya untuk memberikan pendidikan kepada mereka yang yatim, yang duafa dan sebagainya, dengan cara gratis. Nah, dengan cara gratis, semuanya itu memang Allah yang mengatur ya. Yang penting kita mengatur dengan baik, tekadnya baik, cara ngaturnya baik, manajemennya baik, insya Allah. Ada semacam sumbangan sukarela, ada silang ya, yang mampu membantu. Itu di lingkungan warga masyarakat itu ada saja. Yang penting itu kita mau perhatikan dan kita mau bergerak. Perhatikan, bergerak. Insya Allah nanti saya akan tinggalkan ke Pak Mulyadi satu bendel tulisan tentang 4 pilar untuk mencetak anak kita itu menjadi tangguh. Ini ada 4 lembar, nanti saya serahkan ke Pak Mulyadi dan nanti bisa koordinasi dengan Pak Ketua DKM, Pak Lutfi, untuk bisa difotokopi dan dibagikan. Di samping nanti bisa juga melihat di channel YouTube. Tapi ini ada tertulis yang bisa dibaca berulang-ulang dan bisa diteruskan juga kepada keluarga kita. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita perlu memahami 4 pilar untuk mencetak generasi itu supaya tangguh. Hadirin sekalian, kita menyadari bahwa sebagai orang tua, sebagai pejabat, termasuk sebagai Bapak Ketua RW, Lurah, dan semua pejabat semuanya adalah para pemimpin. Maka dikatakan dalam hadis Bukhari Muslim itu ya, kullukum ra'in, kamu semua itu adalah pemimpin. Nah, jadi kita sudah dapat gelar pemimpin ini semua ini. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi, dan kamu semua akan ditanya hasil kepemimpinannya itu. Ditanya, mas'ulun an ra'iyyatihi. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi, ya, seorang laki-laki akan ditanya tentang ahli baitnya, ya, tentang rumah tangganya. Bapaknya yang ditanya. Makanya kalau ada bapak yang diem aja, ya, istrinya maaf misalnya tidak pakai jilbab, ya diem aja. Anaknya nggak pakai jilbab misalnya, ya diem aja. Ini ditanya, dia minta tanggung jawabnya. Kita wajib mengingatkan, wajib masih tahu. Kalau sudah mengingatkan tapi masih juga seperti itu, nggak mau pakai, ya terserahkan kepada Allah. Ya, itu sudah hak Allah itu. Kita kewajibannya adalah kita mengingatkan. Mengingatkan secara bijak, secara baik. Kita ingatkan.
perbuatan apa yang dilakukan oleh keluarga kita semuanya itu tanggung jawab kita. Kita yang pikul. Bahkan apa? Bahkan seorang istri itu, ya, seorang istri, dia akan bisa mendapatkan perlindungan karena apa? Karena dia punya suami yang dia patuhi. Ya. Maka kalau dia salah itu punya kesalahan, suami yang akan menjadi tamengnya. Asal istrinya taat dan patuh. Kemudian wahwa mas'ulun anhum, dan semuanya itu akan ditanya tentang kepemimpinannya, tugasnya masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Yudi, silakan. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, tadi saya jelaskan ada 4 pilar. Pilar pertama adalah pilar yang disebut tarbiyah. Pilar tentang pendidikan. Pendidikan ini 2 hal yang perlu kita perhatikan. Satu, pendidikan agama. Yang kedua, pendidikan umum. Karena kita melihat berdasarkan hadis, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, man aroda akhirah fa'alaihi bil ilmi, man aroda huma, dua-duanya fa'alaihi bil ilmi. Pendidikan agama dan pendidikan umum. Nah, ini pilar pertama ini yang perlu kita perhatikan untuk kepentingan anak-anak kita, anak cucu kita, termasuk lingkungan kita, termasuk anak yatim piatu yang kita tahu di lingkungan kita. Gimana tuh pendidikannya? Misalnya, ya, Pak Yuli di Tebet Barat, di mana tuh ada anak-anak yatim? Di mana anak-anak terlantar kita? Di RT berapa, RW berapa? Nah, itu pendidikannya adalah kewajiban kita bersama, kita pikirkan. Tidak bisa kita lepas begitu saja. Dan bukan hanya pemerintah, bukan hanya Pak Lurah yang berkewajiban, tapi kita semua. Nah, kita lihat kenyataannya, ini faktanya di lapangan, antara pendidikan agama dan pendidikan umum itu tidak seimbang. Ini kenyataannya kita di masyarakat kita kan begitu. Pendidikan agamanya mungkin porsinya hanya 10% atau 20%, tapi pendidikan umumnya porsinya 80%. Jomplang. Nah, ini yang perlu kita sadari, sesungguhnya perlu keseimbangan. Ya 50-50 lah, seimbang. Anak kita punya pendidikan agamanya yang seimbang, 50% agama, 50% umum.
Bagaimana Pak kalau pendidikan agamanya lebih banyak? Bagus. Silahkan. Tapi jangan kurang. Jangan kurang. Ya memang kita, ya dari dulu kita lihat, ya kita memang sudah terjajah sekian lama, dan kita sudah oleh para kebijakan yang membuat kebijakan itu sudah diarahkan seperti itu. Dan parahnya makin kesini terus makin nggak seimbang. Agamanya makin berkurang, makin berkurang. Kita lihat aja misalnya, maaf, di SD, di SMP, dulu waktu saya kecil, porsi agama itu masih lumayan Pak. Masih ada 4 jam, 6 jam ya, seminggu. Itu pun kurang sebetulnya. Makin kesini makin dikurangi Pak pendidikan agamanya. Dari 6 jam menjadi 4 jam, 4 jam menjadi 2 jam, 2 jam menjadi 1 jam. Itu pun guru agamanya seringkali bolos, seringkali nggak datang. Nah, ini yang terjadi di lapangan kita. Kenapa? Guru agamanya, gaji guru agama dengan guru umum itu berbeda Pak. Guru umum itu di bawah Dignas, guru agama di bawah Kementerian Agama. Berbeda, kesejahteraannya berbeda. Jadi yang mau jadi guru agama itu subhanallah luar biasa itu Pak. Kita angkat jempol itu. Dengan gaji yang minim, dengan temannya yang di Dignas beda, tapi dia tetap ulet dan bekerja. Tapi namanya manusia, kebutuhannya mendesak, kurang, mau ngajar, kesulitan persediaan bahan baku di rumah, ya terpaksa dia harus mencari lain. Harusnya ngajar, dia pergi, dia ngojek kan, cari tambahan untuk apa? Untuk beli beras, untuk beli minyak, untuk bayar sekolah dan sebagainya, dan sebagainya. Coba kita mindset kita, ya kita berpikir bersama-sama untuk, ya memang sih ini levelnya level atas, ya, yang membuat regulasi, ya, decision makernya, kebijakan-kebijakan. Tapi kita bukan berarti kita lepas tanggung jawab, tetap kita punya tanggung jawab, kita ikut mikirkan. Hadirin sekalian, jadi kita pahami bahwa betul-betul pendidikan ini agama umum, ya, seimbang, dan yuk kita gerakan seiring berjalan. Ya kalau kita lihat memang ada sekarang banyak pesantren-pesantren dan sebagainya, tapi juga banyak juga yang tidak mau untuk mendapatkan, justru ada yang mencukupi agamanya, tapi banyak yang tidak mau Pak. Kenapa? Karena dianggap kurang favorit, kurang maju, kurang apa dan sebagainya. Hadirin sekalian, ini salah satu persoalan yang yuk kita
ke depan nih, ya, masa depan nanti anak cucu kita, ya. Dan bagi yang muda-muda kita sadari bahwa oh, betul-betul agama dan umum itu ada keseimbangan. Ya. Kenapa? Kita juga diingatkan, jangan lupa nasibmu berada di dunia ini, jangan lupa. Allah juga ingatkan itu. Karena itu keseimbangan. Belajar ilmu agama, terus dan belajar ilmu umum. Mari hadirin sekalian kita tengok, kita evaluasi. Pertama di keluarga kita sendiri. Kemudian di lingkungan kita tadi. Dan ilmu agama itu juga luas itu, nggak ada habisnya, itu dicari itu. Kita pelajari itu. Yang menyangkut tauhid, akidah, menyangkut peribadatan, menyangkut akhlakul karimah dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian pendidikan umum bermacam-macam. Dan harusnya memang ada semacam, ya, ini bagi para pemimpin itu memikirkan bagaimana mencetak generasi muda ini supaya dapat melaksanakan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Kepentingan dunia itu misalnya berapa di Jakarta ini, ya, atau mungkin secara nasional di Indonesia ini dengan penduduk sekian, berapa kira-kira kita butuh sarjana hukumnya, berapa butuh insinyur elektronya, berapa butuh insinyur sipilnya. Nah, itu kita mengarah ke sana. Tidak ada program, ada planning. Keperluan kita ini butuh apa? Kemudian pendidikan agamanya begitu diiringi. Ini saya kira belum ada ini. Belum terpikirkan tuh, Pak. Ya, oleh kita semua, termasuk yang di atas juga. Kalau kita tanya, Pak Menteri, berapa kebutuhan negara kita ini untuk sarjana ekonomi? Berapa ratus orang, berapa juta orang misalnya? Dengan situasi perkembangan yang seperti ini memerlukan sekian sarjana ekonomi misalnya. Itu belum ada. Nah, saya kira juga perlu. Kenapa? Kita perlu merencanakan segala sesuatu. Ya, ada buku birunya. Baik, yang kedua adalah mengenai kedua pilar uswatun hasanah. Ini percontohan, keteladanan. Kalau kita melarang rokok sama anak-anak kita, ya kitanya jangan merokok. Kan banyak yang gitu, kitanya merokok tapi anak kita dilarang merokok. Kita subuh nggak bangun tapi anak-anak kita disuruh bangun subuh. Itu contoh yang jelas saja sudah nggak mungkin, itu susah. Dalam berbagai hal
keteladanan. Keteladanan dari siapa? Keteladanan dari para pemimpin sampai kepada Pak Lurah, sampai dengan Pak RW, sampai dengan Pak RT. Keteladanan. Orang tua dan sebagainya. Kenapa? Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Beliau yang kita contoh, beliau yang kita teladani. Keteladanan. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kita terus-menerus melakukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa. Doa ini termasuk usaha kita yang serius juga dan penting, Pak. Kelihatannya ya hanya begitu-begitu aja berdoa, tapi penting banget. Kita diperintahkan untuk berdoa, ya. Nabi Ibrahim berdoa, memberikan contoh, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkan kepada aku, pada kami, keturunan yang soleh. Surat As-Saffat ayat 100. Jadi orang tua itu selalu berdoa, mendoakan dan mohon pada Allah, berikan anak yang soleh. Kemudian yang terakhir adalah kita perhatikan seperti yang diamanatkan oleh hadis sahih riwayat Muslim, ya ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik, dia tidak menerima kecuali yang baik. Thayyib. Di sini diarahkan agar kita mencari nafkah yang baik, halalan thayyibah. Tidak asal dapat, tidak asal banyak, tapi halalan thayyibah. Apa yang kita berikan kepada anak sebagai orang tua untuk menjadikan anak yang baik, yang tangguh? Tentu jangan memasukkan ke mulut anak barang-barang yang haram atau yang kita ragukan. Nah ini masalahnya, Pak. Kadang-kadang kita lihat beda tipis, Pak. Beda tipis. Disinilah kita diperlukan kewaspadaan, ya, ketangguhan kita untuk bisa melihat mana halal, mana haram, mana yang ada di tengah-tengah, nggak jelas. Tapi yang pasti adalah kita diperintahkan untuk ambillah yang halalan thayyibah, sehingga kita tidak meracuni anak-anak kita.
Nah, jangan salahkan anak kita susah diatur, diajak sholatnya susah, diajak ibadahnya susah, diajak ngaji susah. Karena apa? Karena banyak atau ada kemasukan barang-barang yang tidak halal. Kita lupa, kita lalai, kita kurang cermat, ya, kurang cermat melihat. Ya, ini tugas kita bersama. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT, empat hal inilah, empat pilar inilah yang kita perhatikan betul-betul untuk kita mempersiapkan generasi yang tangguh. Insya Allah kalau empat hal ini kita lakukan dengan baik, dengan serius, sambil kita memohon pertolongan Allah SWT untuk dapat melaksanakan ini. Ini petunjuk-petunjuknya seperti ini sudah ada, tuntunannya sudah ada, dasarnya sudah jelas. Nah, kita amalkan dengan pertolongan Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.